Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo sekali lagi kakak tanya ya. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita sama-sama mau membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, nah sekarang kita mau sama-sama membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik yang sudah sama-sama membaca. Kita sekarang mau memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada Allah seperti Engkau, Yesus Kristus. Tiada Allah yang seperti Engkau, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk nafas hidup yang Kau berikan ya Bapa, untuk segala-galanya yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu ya Bapa. Engkau urapi kami ya Bapa. Engkau jamah hati kami ya Bapa, supaya kami dengan tulus hati memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami siap memuji menyembah-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kalau yang temannya malas di sebelah, colek adiknya, colek kakaknya. Ayo bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita semangat memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Yeay, puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kakak yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kau urapi kami juga supaya kami bukan hanya mendengar, tapi juga kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap semua adik-adik semua sehat dan tetap semangat. Hari ini kakak mau bersharing firman Tuhan yang berjudul Musa dan Semak Berapi. Kisah ini diambil di dalam Keluaran 3 dan Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Nah adik-adik semuanya sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis dan tidak ada yang ngobrol sendiri adik-adik ya. Nah adik-adik tahu ya, Nabi Musa itu sebelum dia dipilih Tuhan sebagai nabi, dia itu seorang gembala, mengembalakan kambing dan domba bapak mertuanya yaitu Bapak Yitro adik-adik. Siapa adik-adik? Bapak Yitro. Nah, Bapak Yitro ini dia juga sebagai imam di tanah Midian. Nah, suatu ketika Nabi Musa ini dia itu mengembalakan domba kambingnya ke kaki sebuah gunung. Gunung Horeb adik-adik. Gunung Horeb itu adalah gunungnya Allah di mana seorang nabi itu akan berjumpa dengan Tuhan selalu di gunung itu. Nah, Bapak Musa ini saat berada di gunung itu, dia melihat dari kejauhan semak yang keluar api. Pada waktu itu dia berpikir, apa betul ya itu semak? Api menyala seperti itu di tengah-tengah gunung, di mana gunung itu kan sejuk adik-adik. Kalau mungkin di tempat yang panas kayak gitu bisa terbakar. Waktu itu Musa itu mendekati tempat itu, tiba-tiba dia mendengar suara, "Musa, Musa." Dan Musa itu menjawab, "Ya Tuhan, kamu jangan datang mendekat, karena tempat di mana kamu berada saat ini adalah tempat kudus." Kemudian Musa langsung menutupi mukanya adik-adik karena dia tahu yang berbicara itu adalah Tuhan. Dan dia bilang, "Ya Tuhan." Kemudian Tuhan berbicara kembali, "Aku ini adalah Allah ayahmu, Allah Yakub, Allah Abraham dan Allah Ishak. Aku akan memilih engkau untuk membebaskan umatku Israel dari perbudakan tanah Mesir." Musa ini berpikir adik-adik dan kemudian dia bertanya, "Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Aku harus menghadap kepada Raja Fir'aun untuk membebaskan umat Israel." Musa menganggap bahwa Tuhan ini bergurau kali ya, masa aku dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa yang besar itu untuk keluar dari perbudakan. Nah adik-adik, Tuhan bilang, "Kamu tidak perlu takut, aku yang akan menyertai engkau." Kemudian Musa tanya lagi adik-adik, "Tuhan, kalau mereka bertanya kepadaku, siapa yang mengutus kamu untuk memimpin kami keluar dari perbudakan Mesir ini? Saya harus jawab apa Tuhan?" Musa itu
bertanya seperti itu adik-adik. Tuhan bilang, aku adalah aku. Kamu katakan kepada mereka. Tuhan, kalau saya sudah nyatakan seperti itu, mereka tetap nggak percaya Tuhan. Gimana Tuhan? Mereka tidak mau taat apa yang saya katakan. Kemudian Tuhan bilang, Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Waktu itu seorang gembala itu biasa pegang tongkat adik-adik. Jadi kalau pergi kemana-mana pasti Musa ini selalu membawa tongkat. Kemudian tongkat ini dikatakan, Tuhan, aku punya tongkat. Kemudian Tuhan bilang, lemparkan tongkatmu Musa. Kemudian dilemparkan. Apa yang terjadi adik-adik? Tongkat itu menjadi ular. Musa langsung menjauh karena, wah, tongkat saya jadi ular. Tuhan bilang, sekarang ambil kembali tongkatmu itu. Dia dengan penuh hati-hati karena dia tahu bahwa itu sudah bukan tongkat lagi tapi ular adik-adik. Diambillah ular itu, tiba-tiba jadi tongkat kembali adik-adik. Tuhan juga berbicara, sekarang tanganmu masukkan ke dalam bajumu dan keluarkan kembali. Musa mengambil tangannya kembali dari bajunya. Tiba-tiba tangannya dia kena kusta adik-adik. Kemudian Tuhan bilang, sekarang masukkan kembali dan angkat kembali tanganmu. Kemudian tangannya sudah pulih adik-adik. Nah itu, Tuhan melakukan sesuatu yang membuat Musa itu menjadi percaya bahwa Tuhan yang menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tapi adik-adik, yang namanya manusia ya, Musa masih mengajukan lagi adik-adik. Dia bilang, Tuhan, Engkau tahu kan Tuhan, aku tuh gak pandai bicara Tuhan. Apa yang akan saya sampaikan kepada umatmu, karena aku sendiri punya kelemahan seperti ini Tuhan. Gak bisa ngomong sesuatu yang mungkin dia tuh tahu bahwa kelemahannya dia itu memang gak bisa untuk menjadi pemimpin. Kemudian Tuhan bilang, oke, kamu punya kakak Harun. Aku akan pakai dia untuk sebagai penyambung lidahmu. Dan adik-adik, Tuhan berkati Musa dan Tuhan mengurapi Musa. Dan kita tahu ya, Musa itu disebut sebagai sahabatnya Allah. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, kakak bisa menggambarkan segala apa yang mungkin adik-adik saat ini alami. Adik-adik mungkin ngerasa, aku anak paling kecil, aku dari keluarga yang biasa, tapi Tuhan bisa pakai adik-adik semua, ya, karena Tuhan Allah yang tidak pernah terbatas adik-adik. Apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita, Tuhan itu bisa pakai kita. Nah, kesimpulannya firman Tuhan hari ini yaitu kita dapat mengenal Tuhan dan percaya Tuhan sepenuhnya. Kuncinya satu adik-adik, yaitu saat kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Seperti Musa, dia berjumpa dengan Tuhan dan Musa dipakai oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dengan kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan memiliki hati yang mau mendekat membaca firman Tuhan, berdoa, dan kita setia melakukan firman Tuhan. Mau adik-adik semua? Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kakak percaya adik-adik juga akan dipakai Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Pentakosta ketiga Tuhan akan pakai generasi muda. Generasi Yeremia seperti adik-adik semua Tuhan akan pakai luar biasa. Adik-adik setia membaca firman Tuhan, berdoa, dan terus taat akan firman Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan
Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau yang melihat kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau pakai Tuhan setiap kami semua Tuhan, untuk dimampukan Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menjadi anak yang taat kepadamu, pada orang tua kami, dan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Sertai Tuhan, dan buat kami Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan boleh berhasil, karena anak-anak-Mu boleh mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik minggu depan jangan lupa ikut lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.